kita perlu ingat bahwa anak-anak ini harus punya kebebasan untuk menghadapi dunia ini dengan rasa confident atau merasa percaya diri, dan juga feel free. Anak-anak perlu dilatih untuk tahan banting, resilient. Artinya dia jarak antara dia jatuh dan bangkit lagi cepet gitu loh. Ada sih orang jatuh bangkit lagi sih, tapi ntar ya udah 10 abad. Udah tua saya baru sadar loh. Walah, udah terlambat ya kan. Jadi oke, dia jatuh, dia salah, dia gagal, tapi cepet bangkit lagi gitu. Nah, kalau dia nggak percaya diri, bagaimana bisa bangkit? Ya kan? Dia mikirin terus. Jadi dia harus sejak kecil ditanamkan rasa percaya, building the trust itu sejak dia bayi. Makanya kita tuh perlu selain membangun rasa percaya, kita harus ingat bahwa kita juga perlu kendalikan diri gitu ya. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas tentang anak. Ya dong, pastinya Love Your Child akan membahas segala sesuatu tentang anak. Tapi topik kita kali ini menarik, yaitu mengenai membentuk rasa aman dan percaya diri pada anak. Apa maksudnya membentuk rasa aman dan percaya diri? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Ini ngomongin rasa aman dan percaya diri. Iya, memangnya anak kita kurang aman apa gimana nih Bu Helena? Eva, kira-kira hari-hari gini anak-anak merasa aman nggak di luar malam? Wah, kalau malam sih pastinya sih kurang aman. Siang deh sendirian sepi gitu. Saya langsung ngebayangin anak saya kalau siang sendirian, enggak deh, jangan deh kayaknya. Iya, jadi sebenarnya ini terlepas dari kita ada di mana, rumah kita di lokasi seperti apa. Tapi sebetulnya kita wajib untuk bisa membuat anak-anak ini tumbuh dengan bebas dari rasa takut. Ya kan, rasa cemas berlebihan. Bukan berarti juga kita membuat anak-anak berani menghadapi harimau gitu. Iya, betul. Ada hal-hal yang wajar untuk diatasi atau disikapi dengan rasa takut yang sewajarnya kan gitu kan. Kayak ular gitu kan. Wah, itu aman nak. Woi, digigit loh ntar. Tapi bukan gitu juga maksudnya iya, ya. Tapi ketika akhirnya dia ngapa-ngapain takut. Mau bersikap begini takut salah. Mau ngomong takut salah, mau keluar bicara dengan orang lain yang masih baru dikenal takut juga. Nah, kalau kayak begini kan anaknya jadi tumbuh dalam ibaratnya seperti dalam sel tahanan ya. Serem banget dong. Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, miskin banget kehidupan dia, hanya di rumah aja, ya kan? Kayak kemarin waktu pandemi, pada saat anak-anak nggak boleh keluar rumah sama sekali gitu, itu kan sebenarnya membuat anak-anak tertekan kan? Betul. Ya kan, sangat merasa bahwa hidup ini kok jadi seperti sel tahanan penjara yang di dalam aja. Padahal sebetulnya ada banyak yang bisa kita explore gitu. Even kita dalam posisi pandemi ya waktu kemarin ya, mereka bisa video call lah dengan orang lain, dan mungkin bisa juga bermain hal-hal yang nggak pernah dicoba seperti masak di rumah atau mungkin mengerjakan pekerjaan teknik sama bapaknya gitu ya. Banyak hal yang bisa digali. Jadi kita perlu ingat bahwa anak-anak ini harus punya kebebasan untuk menghadapi dunia ini dengan rasa confident atau merasa percaya diri, dan juga feel free. Bebas untuk merasa aman ya. Nah, tidak bebas dari takut, free from fear ya gitu. Nah, tapi Bu Helena, apakah ini sering terjadi sama anak-anak kita? Dan bagaimana tanda-tandanya kita tahu kalau anak kita nih takutan,
penakut lah mungkin gitu ya, penakut sampai dia nggak pede, berarti kan artinya udah parah ya, sampai dia nggak percaya itu diri. takut ketemu orang, ya kan, takut ketemu orang. Jadi sebenarnya saya coba agak kecewa juga ya ketika orang tua memberikan pesan pada anak, hati-hati kalau ada tamu datang, jangan kamu ini nih ya, jangan kamu ini. Waduh, kenapa sih harus digituin ya? Itu kan membuat dia jadi punya fobia pada tamu kan gitu. Ini terjadi loh pada banyak keluarga nih di masa pandemi itu, ketika orang datang tuh, mami takut, harus tutup pintunya, ketakutan karena mungkin dikasih doktrin nanti kamu ketularan COVID misalnya kayak gitu. Nah, tapi ini sekarang udah lewat ya. Nah, ini rasa takutnya mungkin dalam bentuk lain, seperti apa tuh namanya, ya pegang tanah aja nggak berani gitu, ya kan. Terus mau main di sungai aja nggak berani, ya kan. Jadi semua serba takut, maunya harus ada mamanya terus, dan nggak berani explore seperti zaman dulu gitu loh. Kan orang zaman dulu tuh ya, seru termasuk aku ya. nih ya, sedikit wild gitu, bisa main di sungai, main di banjir-banjiran. Toh sehat-sehat aja nih sekarang kan gitu kan. Karena ada satu kebebasan, tapi juga penjelasan ya dari orang tua bahwa kamu boleh main, tapi kamu ingat ya, kamu harus mandi pakai sabun, sabun khusus yang terkenal zaman itu ya kan. Ini akan menghilangkan kuman kan gitu kan. Jadi kita punya kebebasan juga, tapi satu sisi juga kita punya pengertian bahwa kita juga bisa bahaya loh kalau kita nggak bersihkan gitu, bisa sakit perut dan sebagainya gitu. Jadi ada kemerdekaan buat anaknya. Wah, ini dia. Sebelum saya mau tanya kenapa sampai anak-anak bisa begini, apa bahayanya kalau kita biarin aja anak-anak kita dengan rasa yang tidak percaya diri? Mungkin orang tua beranggapan, ya udah biarin, namanya juga masih anak-anak, nanti besar gitu juga. Nah, apa nih bahayanya kalau ternyata dibiarkan, Bu Helena? Iya, kalau anak-anak tuh dibiarkan ketakutan menghadapi apapun ya, kesenggol ini takut, naik apa takut gitu. Nah, itu kan mengurangi pengalaman dia, ya kan. Kita kan sebenarnya pada saat anak-anak masih di rumah bersama dengan kita, perlu ingat bahwa kita punya tugas loh, untuk memperkenalkan kepada anak kita bahwa orang di luar sana itu adalah orang-orang yang sebenarnya baik gitu kan. Nah, memang di antara itu juga ada yang perlu diwaspadai kan gitu kan. Tapi sebenarnya banyak orang baik gitu. Di luar sana banyak orang baik, nah yang bisa membantu kamu di saat kamu perlu, ya kan. Jadi bagaimana caranya untuk meminta tolong, bagaimana caranya mendapatkan bantuan, itu kita ajarin sama dia. Siapa aja yang kira-kira bisa dimintain tolong, kita ajarin sama dia. Tapi dia harus diberikan pandangan yang benar bahwa orang-orang di luar sana tuh orang-orang baik gitu, ya kan. Selalu ada pengecualian, memang di mana-mana selalu ada pengecualian, ya kan. Nah, ke dapur juga kan, ini barang-barang ini semua barang-barang yang berguna, tapi kan gitu kan. Nah, kemudian juga dia juga perlu ditanamkan dalam dirinya bahwa saya ini adalah master buat diri saya sendiri gitu. Jadi saya nggak perlu didikte oleh siapapun gitu. Jadi saya berhak untuk menentukan saya mau makan apa, ya kan, seberapa banyak yang saya mau makan gitu. Nah, dia perlu diajari bahwa dia punya kebebasan untuk mengatur dirinya. Nah, terus nanti dia ngelawan sama orang. Nah, tugas orang tua adalah untuk memberikan penjelasan yang benar supaya dia memutuskan dengan benar, gitu kan. Kenapa kamu kalau kamu makannya cuma segitu, kamu mau makan segitu aja, nak? Ya, kamu siap lapar nih. Ya, aku nggak mau perutku nanti kenyangan mami gitu. Oh ya sudah, ini ya. Tapi kita makan cuma 3 kali loh, nak. Pagi, siang, sore. Terus nanti kamu tunggu jam 12 baru makan lagi, kamu siap. Benar cuma segini. Iya mami, ya sudah, kamu makan ya. Tapi nggak boleh makan sampai tunggu jam makan lagi jam 12 gitu kan. Terus tiba-tiba jam 10, mami lapar mami. Sabar dong, sabar. Tunggu jam 12 ya. Sekarang kamu minum jus aja dulu lah. Ya makan buah dulu ya, nanti jam 12 makan. Setelah itu kan dia kapok. Tidak, nggak mau aku makannya mesti porsi nambahin. Kamu lapar woy gitu kan. Dia punya pengalaman bahwa yang namanya memilih
salah memilih itu, salah memutuskan itu, Ada resikonya dia yang resikonya. tanggung kan Betul. gitu. Nah, terus dia juga selain kepada others ya, tentang orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu tentang dirinya sendiri, bagaimana dia perlu memutuskan dengan benar, dan dia perlu belajar dari orang lain supaya bisa memutuskan dengan baik. Nah, yang ketiga juga dia harus memandang bahwa dunia ini adalah tempat yang aman, bebas dari rasa takut gitu. Jadi kamu mau belajar apa boleh gitu, ya kan, boleh sepanjang, nah jangan melanggar hukum ya nak. Dan ingat, kita punya iman loh, kita punya kepercayaan yang kita perlu junjung tinggi batasan-batasannya gitu kan ya. Kamu boleh eksplor apapun, kamu mau ke hutan, ayo mama temenin sama papi, yuk kita ke hutan gitu kan. Kamu tertarik dengan apa, sungai, ayo kita ke sungai gitu. Games mami, oke ayo kita lihat gamesnya gitu Jadi kan. memang orang tua di sini tujuannya adalah memberikan pengalaman Iya, dan bahwa dunia ini bukan sesuatu takuti. Sebenarnya juga yang namanya kita menghindari kecanduan games bukan berarti kita nggak kenal game sama sekali dong. Betul. Ya kan, karena kan memang zamannya gitu. Benar. Memang zamannya bahwa kalau kita nggak ngerti game sama sekali ya, itu kan sama juga membuat anak kita jadi seperti katak dalam tempurung ya. Wah, ini menarik sekali Iya. nih, karena banyak sekali orang yang akan berpikir rasa aman dan percaya diri itu cuman sebatas aman aja, tapi ternyata ini luas banget pengertiannya. Ibu Hana, kita masih akan melanjutkan, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas bagaimana membentuk rasa aman dan percaya diri pada anak. Nah, Ibu Helena lanjut nih. Tadi belum selesai mengenai bahaya, karena saya rasa ada lagi bahayanya kalau kita membiarkan anak dalam rasa ketakutan yang karena berlebihan. Kalau dia punya rasa ketakutan yang berlebihan seperti itu dan kita biarkan, dia akhirnya satu percaya pada siapapun, ya kan? Oke lah, mungkin dia cuma percaya sama mamanya. Memangnya mamanya hidup terus? Saya ngebayang kalau nanti dia sudah dewasa, bekerja atau merantau seperti dia apa? bisa nggak percaya sama istrinya, dia bisa nggak percaya sama suaminya. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan ya, dia nggak bisa percaya sama siapapun gitu, karena udah dicekokin sejak kecil bahwa dunia ini kejam gitu kan. Ini orang jahat semua ini, ya kan? Hanya mami yang bisa kamu andalkan. Waduh, itu apa namanya, kampanyenya kayaknya berlebihan banget ya. Ya kan, bagaimana nanti kalau mamanya sudah meninggal, dia dengan siapa? Kalau kayak begini cara berpikir, mungkin kita pikir nanti dia udah gede juga bisa ini kok, ngerti sendiri. Nggak bisa begitu. Apa yang kita tanamkan pas dia kecil tuh bisa terbawa terus loh. Ya, bahkan itu bisa mengendap di alam bawah sadar yang akan membentuk pola sikap dan pola berpikir dia kelak gitu. Jadi memang kalau dibilang bahayanya apa ya, akhirnya membuat anak merasa tidak aman dimanapun dia berada, ya kan. Even itu mungkin rumahnya temboknya tinggi-tinggi, tetap aja dia merasa nggak aman, ya kan. Kemudian dia juga merasa bahwa dia itu rapuh gitu. Ya, dikit-dikit dia merasa disakiti, dia dikit-dikit merasa bahwa orang lain tuh nggak suka sama dia gitu, ya kan, dan akhirnya bisa people pleasure loh. Iya, ini saya pikir berarti dia nggak bisa menjadi diri dia sendiri. Ya seperti itu ya. Jadi ada 3 hal sebenarnya yang saya ingin untuk kita ingat selalu tuh, bahwa anak-anak tuh perlu merasa bahwa dia tuh saya percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan gitu ya, bahwa saya tahu kemana saya harus pergi gitu, apa yang harus saya pilih gitu kan, saya sudah dikasih bekal sama orang tua kan gitu kan. Terus yang kedua juga saya merasa aman dimanapun saya berada, karena saya tahu bagaimana menghadapi dunia gitu kan. Dan yang ketiga, saya ingin supaya kita ingat semua selalu bahwa anak-anak perlu dilatih untuk tahan banting, resilient. Artinya dia jarak antara dia jatuh dan bangkit lagi cepet gitu loh. Ada sih orang yang jatuh bangkit lagi sih, tapi ntar ya udah 10 abad. Udah tua saya baru sadar loh. Walah, udah terlambat ya kan. Jadi oke, dia jatuh, dia salah, dia gagal, tapi cepat bangkit lagi gitu. Nah, kalau dia nggak percaya diri, bagaimana bisa bangkit? Ya kan, jadinya mikirin terus. Jadi dia harus sejak kecil ditanamkan rasa percaya, building the trust itu sejak dia bayi. Makanya kita tuh perlu selain membangun rasa percaya, kita harus ingat bahwa kita juga perlu kendalikan diri gitu ya. Ya sih,
yang namanya jadi orang tua tuh kita juga bisa labil ya emosinya. Betul. Ya, karena pekerjaan yang membuat lelah, mungkin juga hubungan dengan pasangan kita gitu ya, atau mungkin juga karena fisik aja yang kurang bagus nih karena cuaca atau apa gitu, jadi nggak stabil ya. Nah, ini kita mesti kendalikan supaya apa? Supaya anak tuh punya trust-nya stabil loh, bahwa mama tidak akan pernah menyiksa aku misalnya gitu. Aku akan aman bersama mama karena mama ini adalah orang pertama ya, orang pertama yang dia kenal nih. Ya kan, papa orang kedua, ya kan. Nah, jadi mama dan papa itu harus ingat-ingat bahwa kita harus berjuang untuk sestabil mungkin lah. Supaya apa? Supaya emosi yang kita tunjukkan pada anak itu bisa membuat dia tetap percaya bahwa kita adalah orang yang aman buat dia. Kalau dia sudah aman lihat kita, dia akan aman lihat orang lain. Nah, kalau mama papanya udah menakutkan, mengerikan dan membahayakan, penuh dengan ancaman, gimana dia mau percaya sama orang lain? Benar, ini dia nih. Saya suka dengan kata-kata tadi, orang tua harus berusaha, harus berjuang. Iya. Berjuang. Hidup ini adalah perjuangan. Nah, itu dia. Nah, dan itu juga mau kita ajarkan kepada anak-anak supaya nanti ketika dia besar dia punya rasa yang tadi Ibu Helena katakan, rasa juangnya walaupun dia jatuh cepat untuk bangkitnya. Iya, betul ya. Jadi dibangun rasa percayanya ya, bahwa ada basic mistrust yang kita sudah tanamkan pada dia bahwa mami bisa kamu percaya loh. Tenang, kamu tidak akan kelaparan sama mami gitu kan. Mami akan berjuang habis-habis makan toh. Jadi mami tidak akan menghancurkan kamu gitu. Mami adalah orang yang bisa kamu andalkan. Nah, kalau sudah begitu tuh akan mudah dia untuk trust atau percaya pada yang orang-orang lainnya. Ya kepada keluarga-keluarga lainnya gitu ya. Oke, Bu Helena ini langsung nih. Gimana kita tahu atau apa sih penyebabnya sampai anak-anak ini jadi dia tuh ketakutan atau kurang percaya itu diri karena kurang orang tuanya tidak gitu ya. Orang tua ya itu dia. Jadi 3 hal yang bisa membuat anak-anak merasa tidak secure ya. Pertama adalah basic mistrust-nya sudah rusak ya. Makanya saya sangat sedih sekali kalau ada pasangan muda bercerai. Sedih banget loh, serius sedih banget. Karena apa itu merusak kepercayaan anaknya gitu. Jadi ya mama ya papa tinggalin kami gitu. Ya kan? Kalau menurut saya ya kalau belum siap punya anak jangan punya anak dulu lah gitu. Kalau memang kita dengan pasangan kita kayaknya masih penuh dengan perkelahian, pertengkaran, ntar dulu deh ya. Karena apa? Nanti anaknya jadi korban gitu. Betul. Sabar dulu lah, punya anaknya sabar dulu ya gitu. Karena kalau kita sendiri aja tidak bisa menerima suami kita apa adanya. Suami kita belum bisa menerima kita apa adanya. Bagaimana menerima anak yang baru nih, manusia yang baru ya kan? Nah, kita mesti saling menerima dulu sehingga ya namanya pertengkaran pasti ada, tapi jangan sampai dari pagi sampai sore isi cuma berantem terus gitu. Kasihan di anak, dia nggak punya rasa percaya diri. Iya, itu penting banget ya. Yang kedua, kita perlu ingat bahwa sekental-kentalnya hubungan kita secara darah dengan anak kita, tetap aja dia adalah manusia yang berbeda. Iya, betul. Ya, jadi saya seleranya A, suami seleranya B, dia seleranya belum tentu A, belum tentu B loh. Bisa C, bisa E, bisa D, atau AB gitu kan. Jadi selalu ingat bahwa setiap kita adalah pribadi yang unik. Dan Tuhan sudah buat kita pribadi, lepas pribadi ini spesial. Ya kan, kalau saya adalah pohon rambutan, suami saya pohon mangga, anak saya Duren. Mungkin cemara kali ya, atau duren kali ya. Tapi yang pasti kami bertiga punya punya kelebihan gitu. Dan saya perlu menghargai anak saya sebagai pohon duren yang buahnya itu lama gitu ya, baru berbuah gitu. Kalau saya rambutan cepat misalnya gitu, nggak bisa maksain. Mami aja baru tanam setahun langsung berbuah nih, kamu lama banget sih ya. Nggak bisa dibandingin kayak gitu. Jadi kita perlu menghargai keunikan pribadi lepas pribadi yang ada dalam rumah kita. Dan yang terakhir memang kita perlu konsisten ya. Sekali lagi tadi yang saya bilang selain emosional perlu dijaga supaya konsisten ya. Marah itu boleh, kenapa nggak boleh ya? Emang harus, Tuhan Yesus juga marah kan? Tapi marah yang seperti apa nih? Kalau marahnya didasarkan oleh kasih, mestinya kita harus sampaikan sama dia bahwa kamu tahu nggak, mami itu marah karena apa? Perlu jelaskan dong.
Ya, jangan malas untuk meyakinkan anak kita bahwa dia adalah pribadi yang berharga buat kita. Jangan segan untuk katakan itu. Jangan begini, kenakan kita bilang kita sayang sama dia, jadi GR dia. Nah ini mungkin kita akan bahas lagi gimana caranya supaya perhatian yang kita kasih ke anak-anak kita ini bisa membuat anak-anak menjadi lebih percaya diri. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas membentuk rasa aman dan percaya diri pada anak. Wah, tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas ya bagaimana bahayanya ini loh kalau ternyata kita membiarkan. Sekarang nih Ibu Helena, gimana caranya supaya kita membuat anak-anak kita tuh mempunyai rasa aman. Maksudnya aman di sini nggak ada rasa takutan, dikit-dikit takutan gitu ya Bu Helena ya, dan rasa percaya diri. Yang pertama, kita bangun rasa percaya. Ya, kita harus bangun building the trust, bangun rasa percaya pada anak bahwa dia itu ada dalam tempat yang aman, gitu. Dia hadir di dunia yang dapat memberikan bantuan, support, dukungan saat diperlukan. Itu, ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa kenyataannya kan ada rampok di sini, ada rampok di sini. Iya. Nyata di rumah kita juga aman kan. Jadi jangan dibesar-besarkan hal yang memang udah ada gitu ya. Tapi kan at least di rumah kita aman buktinya. Buktinya papanya bukan rampok kan. Ya sudah, kita bahas yang benar-benar ada di lingkungan kita gitu. Jadi bahwa di sana ada rampok, di sana ada pembunuhan. Ya sudahlah. Itu ada saatnya kita akan jelaskan pada anak kita. Tapi paling tidak sebagai anak yang baru lahir ke dunia, baru 3 tahun dia ada di dunia ini, ya perkenalkan yang baik gitu. Perkenalkan bahwa hidup ini ada tempat yang aman gitu, tempat yang aman, tempat yang mendukung dia, dan tempat yang bisa dia andalkan. Terus yang kedua, kita perlu mengenali anak kita, apa keunikannya, apa kekurangannya dan kelebihannya gitu kan. Dan kita perlu menghargai. Kita nggak perlu selalu setuju kok dengan apa yang dia pakai atau dia pilih. Kita mungkin gemes juga ya, aduh kenapa sih kok dia malah pilih makanannya kayak begitu gitu kan. Nah, kita tugasnya adalah merangsang dia untuk mau makan yang sehat kan gitu. Tapi bukan berarti memaksakan harus kan gitu kan. Ya, kita bisa putar otak gimana caranya supaya anak ini akhirnya suka makan sayur. Saya senang ada satu orang tua tuh dia berjuang caranya dia bungkus, dia kan sukanya anaknya suka crispy. Ya dia coba rangsang anak itu dengan memasukkan sayur-sayuran di dalamnya menjadi crispy gitu. Terus ada juga orang tua yang mencoba membuat anaknya suka sama jus buah gitu misalnya, terus dikasih gelasnya yang bagus gitu. Anaknya kan suka sama gambar-gambar tokoh kartun ya dia taruh di gelas itu. Kamu tahu nggak, dia aja suka nih sama minuman ini. Tuh lihat mukanya tuh, ketawa kan? Iya, makanya minum akhirnya. Jadi perlu kreativitas ya untuk menghargai keunikan anak-anak kita. Terus yang ketiga ya adalah kita perlu untuk konsisten. Konsisten dalam arti ya dalam perilaku konsisten, dalam bereaksi. Jadi jangan ngagetin gitu loh. Nih hari ini kita bilang papa peluk, papanya peluk juga. Besok papa, apa sih kamu? Pak, tahu nggak papa lagi stres nih? Karena kita takut kan. Betul. Wah, berarti unpredictable ya. Serem ya gitu kan. Anak jadi takut lagi untuk deket ke kita sebagai orang tua. Seperti itu ya. Anak yang pernah ditampar sama bapaknya biasanya dia nggak akan mau dipegang sama tangan bapaknya lagi tuh. Wow. Jadi kalau tangan bapaknya gemeter gitu. Kenapa? Karena udah pernah punya trauma itu gitu. Jadi ya perlu perjuangan sih kalau yang pernah nabuk anaknya gitu ya. Perjuangan untuk meredakan itu trauma yang pernah terjadi gitu ya. Tapi bisa. Ya bisa. Yang penting kita harus berjuang juga ngelawan diri kita supaya itu bisa menjadi komitmen dari kita bahwa janganlah gunakan tangan ini untuk nampar gitu ya kan, supaya anak juga dilakukan hal yang sama pada orang lain. Benar. Dan supaya anak juga tahu bahwa tangan papanya tuh aman loh. Tangan papanya itu untuk menolong, untuk mendukung, dan untuk melakukan hal yang baik gitu. Ya kan, untuk membelai, kasih sayang dan seterusnya, bukan untuk pak. Bingung anaknya jadinya ya. Jadi 3 hal itu, building the trust atau membangun rasa percaya pada anak ya sejak dini. Kemudian juga itu membangun rasa percaya termasuk ini loh. Termasuk meyakinkan pada anak bahwa apapun yang dia buat, kita mungkin nggak setuju. Ya misalnya
dia sudah melanggar peraturan sekolah ya, bolos, akhirnya dia nggak naik kelas nih misalnya. Karena terlalu banyak catatan hitam diem-diem di belakang kita nggak tahu. Akhirnya nggak naik kelas. Kita nggak setuju, dokter sedih. Kita bilang sama dia, mama sedih banget. Tapi ya setelah kita diskusi gitu, kita sampaikan, dibungkus dengan kata-kata bahwa apapun yang terjadi, mama tetap sayang sama kamu. Mama nggak setuju dengan sikap kamu. Mama nggak setuju dengan cara kamu memperlakukan diri kamu. Itu nggak adil. Kasihan banget diri kamu ya. Bertumbuh besar, tapi akhirnya kamu di judge oleh orang-orang sebagai orang yang tidak patuh pada aturan sekolah. Kasihan loh badan kamu sayang. Tapi bagaimanapun mama tetap sayang sama kamu. Mama yakin kamu bisa berubah. Nah gitu. Jadi yang kita nggak setuju itu bukan orangnya, tapi tindakannya, sikapnya, keputusannya gitu. Nah, Ibu Helena mungkin bisa kasih kesimpulan dari pembahasan kita dan juga dorongan kepada orang tua yang saat ini mungkin sedang berjuang juga untuk membentuk rasa aman dan percaya diri. Yang paling utama adalah kita perlu sampaikan kepada anak-anak kita selalu bahwa Tuhan izinkan dia hadir di dunia ini untuk sebuah maksud yang indah. Tuhan sudah punya tujuan yang sangat luar biasa. Rancangan dia adalah rancangan sukacita, damai sejahtera, dan dia akan jadi berkat buat orang lain. Sehingga dia perlu untuk tahu bahwa ada banyak orang di sekitar dia yang sangat menyayangi dia, termasuk orang tua dan orang-orang di sekitar dia. Bahwasanya ada orang-orang mungkin yang masih keliru jalannya dan susah untuk kita percayai, itu adalah hal lain. Jadi yakinlah bahwa anak-anak kita sudah disiapkan Tuhan untuk menjadi seseorang sosok yang berharga di mata Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Sebagai orang tua, teruslah berjuang untuk menjadikan anak-anak generasi yang lebih baik ke depannya. Dan tetap terus andalkan Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari, khususnya untuk membentuk anak-anak kita. Cintai anak Anda terus, sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom dan Tuhan memberkati.